Intinya itu koneksi guys. Jadi koneksi orang dalam itu penting banget Kak. Bener, jangan naif ya. Jangan naif ya. Jessica kan berarti sekarang hitungannya part time ya berarti ya. Part time. Dibayar berapa sih Jess? Waduh, kita buka-buka angka ya. Buka-buka angka nih. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kumat Kuliah Keluar Negeri di malam Jumat. Kumat Kuliah Keluar Negeri di malam Jumat. Kali ini kita punya tema spesial buat teman-teman yang mau kuliah di bidang hospitality, khususnya di Australia. Pengen tahu nih gimana sih cara dapat kerja di sana, gimana peluang kerjanya, berapa gajinya. Nah, kita punya tamu spesial yang kita terbangkan langsung dari Australia ke sini untuk ngebahas semuanya. Langsung aja kita sambut Jessica. Hai guys, kalian kayaknya udah pernah ngeliat aku sih di studio. Di akun ACC pertama kali waktu bilangnya kayak ya mau kuliah di hospitality di Australia gitu. Jadi sekarang udah setahun di Australia. Terus habis itu apa lagi Kak pertanyaannya? Ambil jurusan hospitality ya? Oh ya, jurusannya ambil hospitality. I'm taking masters as well as I mentioned before in the previous video. Terus sekarang nggak kerasa udah setahun dan kembali lagi di Instagramnya ACC Indonesia. Editor nanti tolong video lamanya dikeluarin ya biar Di sini nih guys, nama aku Jessica. Oke, Jessica. Nah, Jessica ini salah satu student yang dibantu ACC untuk kuliah hospitality di Australia. Nama kampusnya The Hotel School ya. Betul. Kenapa Han? Oh. Nah, jadi Jessica ambil hospitality untuk master. S1-nya dulu ambil jurusan apa, Jess? Aku S1-nya juga ambil perhotelan guys di UPH. Oh, kita satu alma mater. Oh iya, literally. Kakak ambil jurusan apa? Aku magister ilmu komunikasi. Kita satu kuliah guys. Satu alma mater. Oke, kita mundur lagi deh, Jess. Walaupun Jessica emang S1-nya udah ambil hospitality, terus akhirnya melanjutkan ke sana. Di antaranya banyak negara, kenapa akhirnya memilih Australia? Oke, kalau boleh jujur, tadinya tuh aku mau ke Amerika guys. Cuma karena ya aku tau lah ya Kak, kayak keluarga nggak mau jauh, intinya dikirimnya ke Aussie. Dan kebetulan emang ada keluarga. Plus kalau misalkan kalian masih mau di sekitar Indonesia lihat perkembangan dan influence-nya dari Indonesia kan ke Australia lebih dekat dibanding kalau misalkan Indonesia ke bagian yang sebelah sana kayak Amerika. Jadi kalau misalkan untuk secara bisnis kalian ntar ngelihat prospeknya kira-kira untuk pajak dan juga hukum-hukumnya bisa lebih relate gitu. Wah, detail banget ya. Biasanya orang pilih Australia karena misalnya pengen yang gajinya gede atau apa, tapi harus lihat juga concern kesananya ya. Oke, Australia alasannya karena itu ada keluarga dan lain-lain. Nah, di Australia kampus hospitality itu segabrek, Betul. banyak banget. Akhirnya kenapa membuat Jessica nih The Hotel School kayaknya lebih cocok buat aku deh. Oke, jadi kayak kalau misalkan kalian pernah dengar pendidikan itu kan emang penting ya guys. Cuma kalau pendidikan tanpa aplikasi lapangan kerja sama aja kayak 1 kali 0 sama dengan 0. Karena kalau misalkan di lapangan kerja sendiri, kalau lu butuh gaji gede di dalam hidup lu, otomatis kan pengalaman di backgroundnya kan juga butuh banyak ya. Betul. Sedangkan kalau misalkan kalian lihat sekarang untuk kerjaan aja itu nggak segampang itu kan Kak. Apalagi intinya itu koneksi guys. Jadi koneksi orang dalam itu penting banget Kak. Bener, jangan naif ya. Jangan naif ya. Betul. Jadi kayak misalkan di The Hotel School sendiri, salah satunya itu dia ngebantuin untuk proses apply kerjanya. Kalau misalkan kita mau fokus di bagian hotel, kayak bener-bener gak usah khawatir karena ada yang namanya semacam career consultant gitu guys. Jadi kalau misalkan di sana ntar kalian bisa punya sesi 101 gitu kayak career development kamu, kira-kira mau kemana, hotelnya kira-kira kalian mau gimana, departemennya, jangka panjang, jangka pendek, segala macam. Kalau yang ribet-ribet kalian gak usah khawatir karena bakal dibantuin sama mereka. Terus abis itu di dalam sekitar setiap hampir kayak minimal 6 bulan sekali gitu tuh mereka ada kayak networking event dimana career consultant-nya itu mereka bakal invite kayak human resource. Abis itu bahkan waktu itu di tempat kerja aku general manager tuh datang juga Kak. Jadi
dari si career consultant-nya ini dia juga semacam tanda kutip orang dalam di setiap hotel karena dia punya kontak langsung HR-nya. Jadi kalau misalkan kalian pada apply kerja di hotel spesifik hotel gitu, kalian bisa konsultasi si career consultant ini yang di kampus. Abis itu mereka bisa bantu rekomendasi. Abis itu kayak ngasih tahu, oh ini student kita loh, dia juga background-nya ini. Jadi istilahnya walaupun nggak kayak 100% approve kalian bakal masuk situ ya, enggak, cuma kan balik lagi ke diri kita kan, apakah bisa ngelewatin interviewnya atau enggak segala macam. Cuma dengan dukungan dari si career consultant ini kan jadi semacam kayak buka pintu ya, orang dalamnya yang kayak kasih influence, ini anak bagus loh, jadi kira-kira kalian boleh nih kasih interview itu. Walaupun balik lagi ke kalian sendiri gimana untuk handle situasinya. Wah, jadi dipikirin banget ya sama The Hotel School ini, karena banyak juga mungkin yang secara akademis sudah pinter tapi nggak dibuka pintunya, susah juga approach-nya. Tapi kalau di THS bahkan 6 bulan sekali udah ada event, udah ketemu. Wah. Terus Kak, aku mau tambahan juga. Kalau misalkan kalian di The Hotel School itu setelah, ini aku juga baru tahu, setelah 1 tahun, ini sekarang ya, mungkin kedepannya bakal berubah. Cuma setelah 1 tahun kali kuliah, udah lulus, masih dibantuin loh career consultant-nya. Oh iya? Ya, jadi mereka masih mau bantuin untuk kayak proses aplikasi, persiapan interview, resumenya harus kayak gimana, sampai sertifikat yang dibutuhin apa aja mereka bakal bantu kasih konsultasinya selama 1 tahun habis kuliah. Bahkan mereka memastikan kalau ini anak tetap harus cepat dapat kerja gitu jadi ya. Kayak mereka tuh bener-bener peduli gitu loh. Terus bagusnya karena mereka kayak, walaupun mungkin orang nganggapnya ini tuh nggak segede Monash yang kayak gede banget gitu kan, jomblo gitu kan. Itu bahasanya apa ya, cuma kayak karena dia lebih compact, jadinya si career consultant dan lecturer-nya tuh benar-benar bisa 101 session sama kakak. Jadi benar-benar bisa merhatiin progres perkembangan segala macam gitu loh. Karena emang kampusnya kan spesifik ya, di Kebutik. Jadi nggak rebutan sama fakultas lain, jurusan lain, jadinya fokus. Oke. Nah, Jess, kita agak mundur lagi deh sedikit masalah hospitality. Kalau orang-orang Indonesia mikirnya tuh hospitality, sorry to say ya buat yang awam, kayaknya cuma jadi housekeeping deh, beres-beres, kerjanya sorry to say kayak babu banget gitu. Apa sih yang membuat Jessica tahu bahwa enggak kok, sebenarnya ada jalur lain? Oke, jadi secara garis kasarnya, of course pas lulus SMA tuh kita balik lagi bentar ya Kak. Balik SMA tuh sebenarnya mau pilih manajemen karena aku suka planning gitu-gitu kan. Terus tapi aku udah muak banget sama kimia Kak. Terus kayak gila, gue udah gak mau nyentuh angka gitu kan. Terus tuh aku ngeliat pas kampus-kampus dateng, hospitality itu di UPH juga dia pokoknya bisa ya internship kan kemana aja ya. Hospitality tuh travel, bahkan bisa di cruise ship segala macam gitu kan. Jadinya aku ambil manajemen perhotelan. Terus makin kesini ngeliat kalau misalkan hospitality itu luas banget guys. Kalian tuh kalau kalian dimanapun, apapun yang kalian itu termasuk hospitality, mall, toko baju sekalipun, itu tuh semuanya under di manajemen hospitality. Kenapa? Semuanya tuh ada finance. Terus balik lagi, kalau misalkan kalian ke dunia lapangan kerja sekarang, kalian mau sepinter apapun, tapi kalau misalkan nggak punya social skill, guys, kayak susah. Bisa naik, cuma nggak secepat itu karena balik lagi yang pegang kuasa untuk lu bisa selanjutnya kemana kan manusia ya. Jadi melalui hospitality management kalian juga dilatih gimana caranya social skill sama interpersonal skill yang dibutuhin untuk di dunia kerja nanti. Dan juga kalau misalkan kalian masih awal-awal masih bingung nih, kayak gue nggak tahu nih gue mau kuliah apa gitu kan, karena dulu aku juga kayak gitu. Terus misalkan jadi ambil apa aja dulu. Menurut aku hospitality management aman banget karena di situ kalian juga belajar misalkan HR, habis itu kalian belajarin tentang bahkan finance segala macam. Luas banget ya. Luas banget. Itu tuh kayak manajemen hospitality tuh kayak manajemen bisnis tapi untuk bagian yang service gitu. Untuk ke service-nya. Walaupun kemudian nanti kalau misalkan udah lulus terus kayak udah mulai kenal diri sendiri, kayak gue suka nih bagian F&B, punya restoran, atau kayaknya gue suka finance. Bukan berarti kalau misalkan kalian manajemen perhotelan
sebabu itu, tapi kalian nggak bisa kerja di finance loh guys. Salah satunya keuntungannya kerja di hotel, kakak misalkan mau di bagian finance ataupun marketing sosial media, tapi bisa dapetin benefit hotel. Benefit hotel kayak misalkan ada beberapa brand yang dapat nginep gratis, terus kayak makan 50% di semua hotel, terus kayak so why not? Oke. Jadi luas banget. Jangan karena hospitality itu mikirnya hotel aja, tapi semua yang berhubungan servis tuh diajarin di sana. Oke. Nah, kalau Jessica sendiri sekarang udah punya ketertarikan kemana? Aku bukan sosial media. Aku bagian marketing sih. Marketing. One day I hope aku di daerah kayak business development gitu. Oh, lebih ke BD-nya. Bisa juga loh, padahal hospitality ya. Luas banget. Oke. Nah, kalau waktu kuliah kemarin kan pasti sering ketemu orang-orang yang ahli di bidang hospitality yang dari hotel dan lain-lain. Nah, kalaupun setelah ini Jessica lulus dari kampus terus mau ke hotel, apakah startnya akan dari housekeeping ataukah bisa ada di posisi yang level manajerial atau supervisor? Oke. Jadi kalau misalkan nggak ada background hotel sama sekali, misalkan kayak aku, end goal aku kan bukan di daerah tempat aku kerja sekarang. Cuma selama kalian udah masuk perusahaannya, itu lebih gampang untuk dari si HR-nya sendiri kayak punya track record sama pengalaman kerja kamu. Karena kebanyakan mereka prioritasin untuk hire internal dulu. Walaupun nggak di hotel yang sama, tapi mereka kira-kira ngelihat internal perusahaan gede kayak misalkan Hyatt, Marriott gitu-gitu. Jadi selama ingat ini yang aku cantumin juga dari salah satu quote general manager hotel. Pekerjaan pertama kalian itu bukan pekerjaan akhir kalian. That's a nice one ya. Dan kayak sekarang itu misalkan aku di bagian aku front office kan sekarang. Cuma dan percaya guys, di setiap langkah yang kalian ambil pasti ada pelajaran yang bisa kalian ambil dan kalian apply juga untuk istilahnya end goal karir kalian yang kalian mau gitu. Karena sebelum ini aku juga nggak ada background hotel sama sekali kan, walaupun aku bachelornya di hospitality. Oke, ini menarik nih karena adanya di depan ya. Sering gak sih nemuin customer yang rese? Sabar. Dan itu di kampus diajarin juga nggak sih gimana cara maintainnya, gimana cara nahan amarahnya? Itu kan kalau misalkan untuk bachelor itu iya. Tapi kalau sekarang aku kan ngambil master ya, jadi lebih ke gimana cara nge-manage perusahaannya secara langsung. Jadi kalau misalkan kalian yang mau end goal-nya juga di bagian manajemen, kayak bagian istilahnya ya kayak marketing, finance gitu-gitu, bukan berarti kalian kerja di housekeeping bahkan ya, yang kayak housekeeping atau kan housekeeping tuh kayak selalu dan rendah ya. Karena nggak segampang itu loh guys. Kalian harus detail banget loh. Benar-benar. Kayak gitu tuh jadi punya pengalaman di operasional yang kemudian percaya deh bakal berguna banget untuk manajemen apa sih role kalian di manajemen. Karena dengan kalian bisa ngelihat operasional manajemen yang baik bisa menyeimbangkan antara karyawan dan juga dari pasar sendiri kan. Kalau misalkan kalian mentingin pasar doang tanpa mentingin karyawan, lama-lama perusahaannya turun nggak? Betul. Kalau misalkan mentingin karyawan doang tapi nggak tahu perusahaan, ini nggak seimbang. Jadi dengan tahu di operasional terlebih dahulu itu penting banget. Jadi setiap role kayak satu badan guys. Kalian nggak bisa nganggap yang role ini misalkan orang selalu nganggap housekeeping rendah atau enggak kayak waiters. Mereka tuh punya keahlian masing-masing yang kita tuh nggak bisa kayak rendahin gitu loh Kak. Karena nggak segampang itu juga. Betul. Gitu. Apalagi nanti buat di posisi yang tinggi banget ya, buat ngambil keputusan kan pasti harus tahu apa yang dirasakan karyawannya di bawah ya. Benar-benar banget. Karyawan itu aset loh. Aset sih, betul. Karyawan itu aset. Karyawan itu aset loh. Karyawan itu aset. Nah, Jessica kan berarti sekarang hitungannya part time ya berarti ya. Part time. Dibayar berapa sih, Jess? Waduh. Kita buka-buka angka ya. Buka-buka angka nih. Kalau misalkan untuk di hotel sendiri itu, kalau di Australia dia tuh ada semacam kayak level award-nya. Kalau misalkan aku itu buka dulu ya, guys.
Ini bakal dikat. Karehan tolong dikat. Kita buka kartu ya guys. Buka kartu. Iya, udah sih ya. Kalau misalkan di Australia sendiri itu hospitality dia itu ada kayak semacam level-level awardnya kak. Kalau misalkan aku itu sekarang ada di level 3. Oke, Nah, level 3 ya. Dari situ itu bakal ganti juga sih per tahunnya. Kalau nggak salah sekarang itu dia 20. Wow, udah naik lagi ternyata. Dia 26,7. $26. $26,7 Per $6.7. Oke, per So, jam ya. per jam. 260.000 guys. Ya. Tapi aku mau kasih tapi. Oh ya, terus kalau keuntungannya kalian kerja di hospitality area in Australia though, ada red public holiday sama weekend. Oh, benar. Kalau public holiday 2 kali lipat. Yes. Wow. Hampir lah. Itu bisa berapa jam, Jess? Tergantung kerjanya di assign-nya berapa lama. Oh gitu. Tapi Jessica mostly berapa seminggu ada nggak lebih dari 10 jam, 15 jam? Pokoknya kan kalau student bisa kan maksimal 48 jam. Oh, oke. Tuh, jadi kalau misalkan di tempat aku sekarang kan Hyatt, jadi nggak bisa yang kayak lebih dari situ karena mereka kan of course Ngikutin itu ya. law banget kan. Jadi maksimal banget itu kayak 42 sih biasanya aku. 42 ya. Karena kalau ditambah 7,5 lagi udah 49. Oke. 42 dikali 26 ya. $700-900 lah. Nggak, tapi itu nggak harusnya nggak itu nggak seminggu, 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Kalau misalkan 2 minggu harusnya itu bahkan aku dapat misalkan 1.400 makan. Pajaknya tapi tidak kecil, enggak. Oh, itu. Jadi kayak pajaknya misalkan kayak kemarin ini harusnya aku dapat kayak 1.300-an. Pajaknya tuh bisa $500 loh. Jadi kayak aku cuma dapat bahkan kayak kadang cuma 700 untuk 2 minggu gitu. 7 juta guys, tapi biaya hidupnya. Nah, ini juga nih Jess yang banyak nanya. Kan di Australia kita boleh part time. Cukup gak sih buat backup uang kuliah dan hidup di sana? Menurut lu Jess? Oke, jujur kalau misalkan uang kuliah kalau kalian dapat beasiswa kayak 90% gitu mungkin udah hampir jalan. Tapi kayak menurut aku kalau kuliah nggak cukup sih. Nggak cukup ya? Kalau kuliah nggak cukup. Kalau tempat tinggal, kalau kalian pinter cari tempatnya mungkin bisa dapat yang 1 minggu 120. Jadi 2 minggu per paycheck kalian bisa cuma bayar mungkin 500, 250. Sisanya buat makan. Tapi itu kan berarti pas-pasan banget ya. Cuma terus kalau tinggalnya pakai public transport gitu-gitu, bener-bener mesti akalin pinter-pinter sih kak budgetnya. Jadi kayak dibilang 2 minggu dapat $900 itu budgeting untuk biaya tempat tinggal, biaya bulanan segala macem kurangin mesti kayak sama gitu. Ketat banget. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa tujuan ke sana kan kuliah kan. Betul. Kadang orang suka sampai lupa loh. Jangan sampai malah niatnya mau kuliah tapi ngulur-ngulur jadi lama lulusnya, uangnya keluar lagi. Iya, jadi makin boros. Jadi makin boros. Jadi fokusnya ke kuliah aja. Uang part time cukup tapi buat lifestyle aja kali ya. Betul. Buat nabung. Ya kan jadi ntar kalau udah pulang ke Indo tajir sih. Tajir asli. Oke. Nah jadi gitu guys, kalau part time tuh bisa aja. Bagi waktunya susah nggak Jess? Untuk bagi waktu sendiri mesti, aku juga lagi belajar sih kan jujur ya sekarang kayak, tapi harus disiplin dan juga time blocking. Itu ngebantu banget sih karena kayak sekarang istilahnya aku berusaha manage role sebagai student sama professional development aku kan. Cuma ada set aside kan content creator itu aja udah kayak ambang-ambing gitu loh kak. Gara-gara kayak assignmentnya tuh yang ya begini gitu lah ya. Oke. Gitu, jadi harus pinter-pinter time blocking, disiplin sih, kurangin itu ya aplikasi nge-scroll ya. Iya itu benar. Waktu ya. Itu makan tiba-tiba udah 2 jam loh. Ya benar. Nggak terasa. Jess, kita ngomongin masalah kehidupan di sana.
Jessica kan termasuk minoritas lah, karena orang Indonesia di sana. Di THS lebih banyak domestik atau internasional? Jujur internasional. Banyak. Ke sana ini Jaksel ya. Kok tiba-tiba ada orang Bekasi, orang Bogor, Medan kayak literally. Oke. Tapi Jessica punya temen yang orang domestik juga nggak Di sana di sana? ada Karena ada dari ACC juga deh kayaknya. Di bagian ACC. Habis itu ada beberapa juga dari beberapa daerah kita kenal-kenalan sih kalau misalkan lagi di student lounge gitu. Karena ini juga banyak yang menjadi perhatian teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri. Walaupun Australia orang Indonesianya udah banyak, tapi tuh mereka masih punya kesulitan untuk deket sama orang domestiknya. Itu benar gak sih, Jess? Menurut aku enggak sih, Kak. Kalau tapi tergantung orangnya sendiri ya. Kalau misalkan kalian ketemu orang, kalian mau approach apa enggak, jangan berharap kalian yang terus di approach gitu loh. Jadi kadang-kadang kita yang harus nge-PDKT-in gitu. Cuma untuk daerah sana, kecuali kalian ikut kayak aktivitas-aktivitas sekolah gitu, kalian juga bisa ikut organisasi juga kan, di dalam atau enggak di luar, atau enggak kayak istilahnya komunitas-komunitas yang di luar. Banyak kok kayak beberapa nama-nama organisasi yang mungkin aku tidak sebutkan. Oh, I see. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Terus kita sekarang ngomongin masalah kegiatan di kelas, di dalam kelas. Jessica kan S1-nya di Indonesia, S2-nya di Australia. Apa yang paling berasa beda sama dosennya? Dosen pertama bule. Ya iyalah. Apa ya? Nggak, kayak gini deh, contohnya ya. Sekarang lagi lumayan ramai masalah student Indonesia yang kalau ngechat dosen tuh harus panjang kali lebar, harus permisi, gini-gini. Karena takut nggak dibales atau apa. Kalau di sana gimana? Mereka sangat straightforward. Orang-orangnya. Gitu. Terus abis itu kalau misalkan dosennya itu dia, di sana kan nggak ada kayak orang misalnya orang Western gitu kan nggak manggil kayak madam gitu. Jadi lebih kayak first name basis. Jadi kayak lebih dekat kesannya. Terus mereka tergantung dosennya sih. Cuma kadang beberapa fast respon juga kok. Oke. Dan mereka ngebantu juga kalau misalkan butuh nanya apa-apa bisa lewat email gitu. Apakah dosen-dosennya juga orang-orang yang ahli? Ada kan dosen yang cuma ngajar doang, tapi dia praktisi juga nggak? Atau pernah kerja jadi di hotel atau gimana? Beberapa ada yang teori based banget, tapi ada juga beberapa yang mereka sempat di industri. Jadi dari sisi sebagai mahasiswa kita tuh paling suka untuk dosen-dosen, apalagi master kan ya. Kita kan pengen yang kayak gimana secara aplikasi teori ke kayak lapangan kerja secara langsung. Nah beberapa dosen itu mereka pernah udah lama di industri gitu. Jadinya kayak bahkan ada satu dosen yang kayak dia ngebantuin hotel pembuatan dari nol. Habis itu kayak gimana cara nge-manage karyawan, dari human resource, building management, dia tahu semua. Jadi kayak bisa di-relate sama si teori itu sendiri. Benar. Karena kan ada beberapa hal yang secara teori aja nggak cukup kan. Kita pengen tahu implementasinya gimana ya. Oke, jadi dosen-dosennya juga gitu guys, bukan yang hanya paham teori. Karena THS ini praktikal banget sih. Betul. Jadinya semuanya harus berkesinambungan ya. Benar. Dia sangat niche juga kan. Kayak hospitality. Iya. Oke, selama 1 tahun di THS udah melaksanakan, katanya Jessica sempat ada study tour kemana-mana. Itu sebenarnya tujuan kampus apa sih, Jess? Kalau misalkan dari kampus sendiri pastinya ngebantu untuk setiap siswanya untuk tahu kira-kira di operasional itu sendiri gimana. Karena kan untuk THS sendiri kan kita fokusnya ke bagian kita. THS sendiri kan berusaha untuk ngasih fondasi secara manajemen. Jadi untuk datang kayak ke hotel-hotel dan juga yang internasional maupun domestik, mereka bantu kayak kasih tahu kira-kira pengaplikasian dari teori itu sendiri kalau di dunia nyata bisa atau enggak, apakah efektif atau enggak. Jadi kita bisa tahu tuh ntar kalau misalkan udah di lapangan kerja, kira-kira teori yang kayak gini tuh bisa diaplikasiin gak sih ke situasi kayak gini. Kira-kira ini efisien dan
secara budget udah sesuai apa enggak nggak sih gitu. Oh oke. Kemana waktu itu Jess? Study tournya? Aku ke Singapura. Ke Singapura. Oke, itu semua diurus sama kampus. Betul. Jadi mereka pilih 20 mahasiswa dari semua cabang THS, berarti Sydney, Brisbane dan lain-lain gitu kan. Nah, itu mereka cover dari tempat tinggal selama di sana sama kayak acara-acara pokoknya. Cuma kalau misalkan kalian mau jajan tambahan itu pakai uang pocket sendiri lah ya, sama paling beli tiket pesawat. Tapi sisanya tempat tinggal kan kayak itu kan yang bikin mahal sih Singapura. Kayak jajan-jajan Singapura paling kayak berapa sih satu hari $60 kayak udah oke lah. Tapi berasa banget ya kalau ketemu langsung tuh gini ya rasanya. Karena kalau misalkan di operasional kan kita berhubungan bukan sama mesin ya. Kita kan berhubungan sama istilahnya manusia yang nge-handle sama mesinnya yang di-handle sama manusia. Jadi pasti setiap situasi dan setiap hotel tuh berbeda gitu. Jadi di setiap visit pasti ada aja gimana general manajernya dan juga kayak orang-orang di bagian manajemennya tuh kayak mereka nge-manage perusahaannya, bisnisnya tuh gimana sih? Betul. Oke. Menarik sih, menarik teman-teman. Ini pokoknya kalau yang mau hospitality nih dengerin Jessica ya. Ingat-ingat bahwa bukannya mau merendahkan yang lain, tapi kadang ranking kampus yang tinggi, yang kampusnya seabrek gede-gede itu nggak jadi jaminan juga, ya kan? Apakah dia lebih bagus atau enggak? Tapi yang fokus kayak Jessica nih yang praktikal banget, yang nyiapin semuanya dari awal dari akhir tuh lebih berguna sih. Benar. Kadang balik lagi kita suka ngelihat apa yang di cover di bukunya, cuma nggak ngelihat kayak potensi di balik covernya itu sebenarnya bagus atau enggak gitu. Dan balik lagi sebenarnya walaupun istilahnya mau kampus-kampus yang udah gede-gede atau misalkan masih kampus yang baru muncul, tapi kan balik lagi ke diri sendiri ya. Iya benar. Kalau misalkan kuliah sendiri aja itu sebenarnya kayak blessing banget gitu loh. Beberapa yang bahkan nggak dapat kuliah, mereka masih bisa kok untuk kayak bagian manajer gitu. Iya benar. Jadi ini udah kayak benefit banget untuk kalian punya background di kuliah. Kayaknya kita udah dapat basicnya ya, masa nggak dimaksimalkan gitu. Nah sekarang kita ngomongin masalah kehidupan di luar kampus ya kan. Kan Australia ini sepertinya banyak tempat-tempat menarik ya Jess ya. Sekarang enak-enak banget loh Kak. Oh iya, coba sebutin 3 tempat makan di Australia yang Gila banget. Jessica di Melbourne kan? Yes, I'm in Melbourne. Kalian kalau misalkan ke Australia mungkin 3 tempat yang aku bakal saranin itu ada Thailand food, habis itu Thailand food Australia enak-enak, habis itu kayak apa lagi ya, pastry. Kalian bisa ke South Melbourne Market karena di sana itu kayak ada dari seafood, pastry sampai kayak banh mi yang kayak aduh nggak tahu lah, oke enak banget sih. South Melbourne Market, abis itu banyak banget tempat enak itu kafe-kafe dan kopi. Kopi Melbourne, kopi sih. Melbourne sih. Kopi. Gitu. Kalau 3 tempat nongkrong yang asik di Melbourne, boleh museum atau tempat yang asik nih kalau misalnya lagi diem atau mau santai di mana? Karena mallnya kan nggak bagus. Iya jujur kayak Australia bukan mall ya. Iya bukan. Ini lebih kayak toko-toko satu-satuan gitu ya. Apa ya? Jessica kalau misalnya lagi ada waktu kosong biasanya nggak kemana? Jujur aku istirahat sih kok. Iya juga sih. Gue kerja udah kayak capek itu kan. Kuliah jadi kayak di rumah tetap. Tapi kalau misalkan lagi mumet banget nggak tahu mau ngapain, paling aku jalan-jalan ke South Melbourne Market. Kalian boleh ke Albert Park. Atau enggak tempat terakhir kalian bisa ke apa ya, ke daerah jelajah, daerah jujur aku nggak kepikir satu lagi. Apa museum-museum gitu kan terkenal banget tuh Melbourne tuh yang ada perpustakaan yang segede gaban di depan RMIT State Library. State Library atau enggak kayak kalian ke National
NGV, National Gallery Victoria. Gitu. Bisa dicoba. Sebenarnya tempatnya emang banyak banget dan gak bakal bosan ya. Jadi aku gak kepikiran lah sekarang kan banyak banget gitu kayak banyak banget. Dan benar nggak sih di Melbourne orang Indonesianya udah kebanyakan? Jujur kalian kalau jalan-jalan CBD itu udah kayak bukan Australia sih. Itu antara kalian ke Hong Kong, ke Malai, atau enggak kalian ke daerah Jaksel, CBD sini ya, bukan CBD Australia. Kayak kanan kiri bisa tiba-tiba kayak, oh iya udah makan belum? Iya. Iya banget lagi. Banyak banget orang Indo. Sebenarnya jadi plus minus ya, Jess. Di satu sisi karena banyak orang Indonesia, mungkin kita jadi gampang cari makan orang Indonesia. Benar. Jadi sesekali menurut aku kalau kalian bisa cari tempat kerja yang mayoritas, ya terserah sih, balik lagi ke orang. Cuma kayak kalau mau improve secara international skill, ke tempat kerja yang bosnya tuh orang Aussie atau enggak istilahnya sengaja nggak Indo deh. Kalau enggak udah sampai sana kebanyakan ngomong Indo, you can't improve your English as well, right? Betul. Benar. Balik-balik masih medok kan. Iya, kayak so I eat like this. Nah, ngomongin kampus satu kali lagi. Fasilitas kampus gimana, Jess? Kan orang mikirnya THS kayaknya bukan universitas deh, fasilitasnya kayaknya kurang deh. Gimana, Jess, yang kamu rasain di sana? Kalau misalkan dari THS sendiri itu balik lagi kan dia semacam boutique school. Yang enaknya itu mereka itu lokasinya di city, guys. Jadi kalau kalian dari selesai kampus mau jelajah atau enggak mau ke Slettebury itu dekat banget. Jadi kalau misalkan untuk mendet di situ ya walaupun nggak segede kayak Monash ataupun brand-brand gede lainnya, cuman dia tuh efisien secara lokasi sih, Kak. Apalagi untuk yang tinggalnya di suburb, dia tuh paling kayak cuma 8 menit dari Melbourne Central, jadi kayak deket banget. Lokasinya oke ya. Lokasinya oke banget. Lokasinya oke. Jessica masak atau seringnya beli? Aku suka masak. Oh, suka masak. Karena jauh lebih hemat ya. Pertama hemat, terus kadang kedua ambil aman aja sih. Soalnya misalkan lagi pengen yang kayak makanan sehat. Terus orang kita kan nggak tahu mereka pakai minyak atau butter seberapa banyak gitu. Betul. Terus yang kedua hemat, dan yang ketiga itu kadang kalau misalkan udah suka masak dan suka makan, jadi kayak ngerti ya. Salah pilih restoran nih kayak ini untuk bayar segini saya kayak gini mendingan gue masak sendiri. Nah, ini contoh mama nih. Waduh. Jess, Jessica kan stay-nya di Melbourne. Tapi pernah nggak nyobain kota-kota lain di Australia? Pernah, guys. Jadi aku pernah ke Sydney, Brisbane, Perth, walaupun cuma transit, sama Melbourne. Nah, di antara 4 kota yang udah pernah kamu datengin, mana yang menurut Jessica ini gue banget sih? Oke, jadi kalau misalkan untuk jalan-jalan sendiri, jujur Sydney enak. Tapi itu dunianya kayak corporate banget. Kalau kalian ke Melbourne itu lebih colorful sih, karena kayak banyak thrift store, habis itu banyak kafe-kafe mencil-mencil, terus banyak juga dia itu kayak secara random di jalan tuh kayak street art street yang kayak gede. Tapi emang bagus gitu loh. Bener. Kayak orang tuh dibayar mahal untuk bikin kayak gitu, bukan yang kayak cuma kaligrafi Joko gitu. Enggak. Bener. Emang bagus. Itu Melbourne sih. Kalau misalkan Sydney gedung-gedung tinggi korporat. Kalau Brisbane kalian kalau sukanya yang lebih anget, pantai, itu Brisbane oke banget. Kalau misalkan Perth kebetulan aku cuma transit sebentar, jadi keluarnya juga daerah-daerah dekat-dekat airport. Jadi gitu. Bener. Melbourne tuh emang artsy banget ya. Artsy banget. Dan juga kalau misalkan lebih colorful sih, Kak, jujur. Orang-orangnya juga nih. Ada yang sempet kayak waktu itu, ada yang kayak aku lihat di TikTok, dia bawa bayi krokodil di tram. banget. Aneh banget tuh, sering gitu lah. Tramnya juga gratis kan buat di kawasan kalau daerah city. Kalau ya. misalkan di luar city, menurut aku kalian lebih baik pakai namanya itu Myki Pass. Jadi kalau Myki Pass itu jauh lebih hemat dibandingin kalian setiap kali nge-tap itu, tapi worth it kalau misalkan kalian sering ke city untuk yang tinggalnya di suburb PK. Karena sekali tap aja itu tuh terakhir itu 5,5 apa 5,6 banget ya. Itu sekali tap loh, baru pergi. PP berarti 11 PP $11 itu cuma satu transport. Kalau misalkan pakai bis lagi, motong lagi 10 kali untuk
18 hari aja ya, nggak nyampe 1 bulan udah $180 sama aja kayak Nike Pass. Iya, mendingan pakai MPES kalian Dengan ya. Nike Pass kalian 187 untuk 4 minggu, tapi kayak mau tap berapa kali bebas. Mau random naik turun nggak jelas juga Benar. nggak apa-apa ya. Oh, itu salah satu tipsnya tuh guys, Benar. buat yang mau stay di Melbourne ya. Iya. Terus Benar. jangan lupa Hmm? ngetap, karena kayak kadang suka tiba-tiba Ada, infeksi. iya benar. Aku ngerasain kan, karena dia kan sistemnya kejujuran ya. Soalnya tuh nggak ada yang jagain Nggak ada kan. yang jagain. Jadi kayak mau lu tap apa enggak juga orangnya nggak bakal negor juga. Cuma Mm-mm. tiba-tiba ada orang datang kayak Datang. coba tap, kalau ketahuan udah 2-3 kali kena itu bisa didenda gede. Oh iya, Aku jadi nggak tahu juga ya. prosesnya berapa, cuma kayak lumayan lah. Iya lah. Buat lu kemana kayak jajan kayak. Iya. Benar-benar itu pernah sih gue punya pengalaman kayak Kakak gitu. pernah? Tapi gue untungnya jujur ya, gue nge-tap, cuma karena mereka nggak ada orang, ya udah tap aja, kirain nggak bakal dicek juga. Bilang wah orang Melbourne jujur banget ya, tiba-tiba ada petugasnya kan, Iya. coba dilihat mana kartunya. Iya. Gitu kan. Wah, untung nggak juga. Tapi kakak ngetap. ngetap. Iya, suka tiba-tiba datang. Random aja gitu. Random aja. Jessica, kita udah selesai nih. Cuma aku pengen tahu nextnya Jessica. Apakah Jessica akan pakai post study work visanya untuk kerja di Australia, ataukah Jessica mau kembali ke Indonesia setelah kuliah? Setelah kuliah aku bakal di Australia lagi sih guys. Aku bakal ngambil postgraduate visa buat kerja juga. Ya. Wah. Jadi Apa alasannya? Untuk bagian hospitality pengen gain international skill, kayak gimana cara, karena kalau misalkan kita ngedealing bisnis sama orang lokal udah berhasil sales saja itu jago kan. Kadang kayak ya udah jago lah, bisa ngehandle ngehandle sales, nutup segini. Cuma kalau internasional dengan language barrier segala macam, nah itu kan lebih challenging lagi ya. Jadi untuk secara personal development juga, kalau misalkan bisa apply di orang-orang kecuali orang Indonesia dan tetap bisa menyampaikan pesan yang mau disampaikan secara maksimal, itu tuh benar-benar dibutuhin banget. Jadi dimanapun kalian berada nantinya, perusahaan mau tempatin kalian dimanapun, sampai di Dubai ataupun kayak India sekalipun, tapi kalau bisa komunikasi dengan baik dan maksimal dan bisa close deal, mantap. Apakah setelah postgraduate visa Jessica ada keinginan gue kayaknya PR aja deh? Jujur ya, ada nggak sih teman-teman yang berhasil setelah? sekarang lagi pada transisi semua. Oh gitu. Tapi mereka lagi jalur partner. Tapi iya kebanyakan teman-teman aku yang udah dapet PR itu gara-gara partner sih. Apakah Jessica? Ada. Oke. Aku orang THS juga. Dia seumuran aku. Terus tapi dia sekarang udah jadi manajer kan. Terus kayak directornya tuh suka sama dia, jadi dia sponsor. Nah itu berarti possible ya Jess ya. Possible. Kan ada yang bilang hospitality mah susah buat possible banget. dapat PR-nya, mendingan kayak susah kan berarti bukan berarti nggak bisa. Ya bisa guys. Susah bukan berarti nggak bisa. Jadi kayak yang penting, tapi jangan nyampein sih Kak, jangan nyampein. Iyalah, nah ini penting nih. Saya ada loh beberapa orang-orang di kerja aku kayak pengen dapat PR macam. Jadi kayak kan kelihatan banget ya orang di manajemen, oh dia kerja cuma gara-gara mau dapat PR, bukan gara-gara buat perusahaannya gitu. Iya, ngerti. Jadi kasih yang terbaik aja dulu ya, nanti hasil ujung-ujungnya gimana serahin ke Tuhan guys. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang Jessica ingin sampaikan kepada teman-teman yang tertarik kuliah di bidang hospitality khususnya di Australia? Wow, itu sebenarnya kayak pertanyaan simple tapi itu sangat dalam ya. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan itu mental kalian guys, karena kalian harus bisa manage untuk kayak dari klien dan juga guys kalau misalkan mau komplain segala macam, apalagi di bagian hospitality ya, kalian harus punya topeng yang sangat amat tebal. Itu pertama. Dan yang kedua itu time management. Usaha semaksimal mungkin untuk jangan lupa kalau kalian di Australia itu bukan untuk kerjaannya semata, tapi untuk belajar ya. Walaupun kerjaan juga penting, tapi
selama masih ada kesempatan untuk belajar, coba kuatin dulu fondasinya, yang fokusin dulu fondasinya, yang nanti kalau misalkan udah lulus, seenggaknya kalian tuh nggak keluar dalam kondisi sama kayak di awal, which is zero, gara-gara terlalu fokus sama bagian di operasional. Di bagian operasional penting, cuma kalau misalkan bisa tahu fondasinya lebih dulu dan udah kuat di situ, bakal jadi semakin kuat nantinya kalau misalkan kalian aplikasi di operasional. Oke, mantap gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti ditempatin jadi housekeeping kayak jadi waiters. Kata Jessica itu nanti akan bermanfaat ke depannya. Nggak ada yang sia-sia guys. Nggak ada Semuanya yang pasti sia-sia. ada alasannya kenapa kalian bisa dapat kerja itu di hotel itu. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita tadi sama Jessica mengenai Australia, ngomongin juga masalah ya gaji part time dan lain-lainnya. Buat teman-teman yang mungkin juga tertarik, aku juga mau deh kuliah di Australia khususnya di THS kayak Jessica. Kalian bisa langsung aja DM kita di semua sosial media kita. Nanti tim konselor kita yang akan bantuin semua prosesnya dari awal sampai akhir. Dan servis kita gratis, bener gak Jess? Bener banget. Aku sempat kaget, literally kayak, Kak, ini beneran gak bayar? Iya Jess, ini kita bantuin secara gratis. Terus kayak, oh oke, karena dari visa sampai tempat tinggal juga dibantuin gitu loh, dikasih tahu kayak easy sih guys. Easy sih guys gitu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kumat selanjutnya. Bye. Lihat orang lagi di malam Jumat.